Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pemirsa channel Jenang Grawul. Kabupaten Wonosobo bukan saja terkenal akan panorama alamnya yang indah. Banyak sekali destinasi wisata menarik di kabupaten ini, seperti Padang Savana Dieng, Telaga Warna, Telaga Menjer, dan objek wisata menarik lainnya. Selain itu, Wonosobo juga mempunyai banyak destinasi wisata religi makam para wali Allah yang layak dikunjungi. Berikut informasi tentang tempat wisata religi makam para wali Allah di Kabupaten Wonosobo. Yang pertama adalah makam Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo merupakan tokoh penyebar agama Islam dan sekaligus cikal bakal dari Desa Plobangan, Silomerto, Wonosobo. Menurut keterangan babat Tanah Jawi, Ki Ageng Wonosobo memiliki nama asli Dyah Dukuh. Beliau merupakan kakak kandung dari Ki Ageng Getas Pendowo dan Nyai Ageng Rang. Ki Ageng Wonosobo merupakan cucu dari Bri Kertabumi yang merupakan keturunan Dyah Lembu Beteng atau Raden Bondan Kejawan yang menikah dengan putri Ki Ageng Tarup. Jelasnya, Dyah Lembu Beteng menikah dengan Dewi Nawangsih binti Ki Ageng Tarup dan mempunyai 3 putra. Yang pertama Ki Ageng Wonosobo, kedua Ki Ageng Getas Pendowo, dan yang ketiga adalah Dewi Roro Kasihan atau Nyai Ageng Rang. Secara terah keturunan, Ki Ageng Wonosobo masih Sayyid atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena Ki Ageng Tarup adalah putra dari Syekh Maghribi yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari terah Hadramaut Yaman. Di masa hidupnya, Ki Ageng Wonosobo merupakan ulama dan seorang pemimpin yang hebat dan karismatik. Beliau gemar beruzlah atau menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Ageng Wonosobo juga dikenal sebagai Ki Wanusibo. Perbedaan nama ini disebabkan karena dialek Wonosobo yang terpengaruh oleh dialek Banyumasan. Lokasi makam beliau berada di Desa Plobangan, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Kedua adalah makam Mbah Kiai Walik. Berdasarkan keterangan dari Habib Lutfi bin Yahya, bahwa Mbah Kiai Walik ini diketahui merupakan sosok ulama yang berasal dari Yaman yang mempunyai nama asli Abdul Hakam. Beliau pertama kali datang ke Indonesia tinggal di kediaman Sunan Kudus. Setelah 4 tahun tinggal di bumi Nusantara ini, Sunan Kalijogo mengajaknya untuk berdakwah. Sunan Kalijogo berdakwah di wilayah Jawa Tengah bagian selatan hingga Mataram, sedangkan Kiai Walik berdakwah di wilayah Wonosobo. Bahkan berdasarkan hikayat, Kiai Walik merupakan sosok ulama pertama yang menyabarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa, sehingga Wonosobo diyakini sebagai titik 0 km penyebaran Islam di Pulau Jawa. Setiap harinya ratusan masyarakat memenuhi area makam pendiri Wonosobo itu, yang diapit oleh 2 makam ulama lainnya, yaitu Kiai Kolodete dan Kiai Karin. Makam Mbah Kiai Walik berada di belakang Masjid Al-Mansur di Jalan Masjid nomor 13 Kauman Utara, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ketiga, makam Ki Ageng Selomanik. Nama asli beliau adalah Kanjeng Raden Tumenggung Kertowasiso. Di dalam sejarah berdirinya Kadipaten Wonosobo tertulis bahwa cikal bakal Wonosobo bermula dari suatu kadipaten di wilayah Selomanik, di mana bahwa pimpinan daerah Selomanik adalah Kanjeng Raden Tumenggung Kertowasiso. Beliau adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro yang setia ikut dalam perang gerilya. Tumenggung Kertowasiso adalah seorang temenggung di dalam struktur pemerintahan Keraton Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat dalam entaran keraton terjadi kemelut akibat kebijakan Patih Danurejo yang lebih condong berpihak kepada VOC, Tumenggung Kertowasiso menempatkan dirinya pada kubu Pangeran Diponegoro. Dikisahkan ketika Pangeran Diponegoro menghimpun kekuatan, beliau menggalang dukungan dari para ulama atau kiai di seluruh Jawa agar bangkit melawan kezaliman Belanda, termasuk diantaranya adalah Tumenggung Kertowasiso. Pangeran Diponegoro memerintahkan kepada Tumenggung Kertowasiso untuk menghubungi Kiai Alwi atau ahli sahabatnya
yang pada waktu itu orang Jawa biasa memanggil dengan menyebut Kiai Ngalwi, di sebuah pesantren di lembah yang sekarang dinamakan Kaliwiro. Dengan segera Temenggung Kertawasiso berangkat menghubungi Kiai Alwi untuk memberitahukan seruan Pangeran Diponegoro. Sampai di pesantren Kiai Alwi, Temenggung Kertawasiso mendapat dukungan untuk menghimpun dan membentuk laskar perang yang terdiri dari santri-santri Kiai Alwi. Laskar-laskar ini sangat penting dan strategis untuk menunjang perang semesta rakyat Jawa. Di samping itu, Temenggung Kertawasiso juga menempatkan daerah ini sebagai basis perlawanan dan rute gerilya Pangeran Diponegoro. Mengingat kondisi alam daerah ini yang berupa hutan lebat, berbukit-bukit penuh lembah-lembah curam, sangat menunjang untuk medan gerilya. Sehingga akhirnya Pangeran Diponegoro pun juga bergerilya dan membuat basis perlawanan di daerah ini. Kemudian, untuk menjaga eksistensi pesantren dari serbuan tentara Belanda, maka Temenggung Kertawasiso membuat markas prajurit di sebuah desa di lereng Gunung Lawang. Mengingat betapa pentingnya peran pesantren dalam pendidikan agama maupun untuk kaderisasi laskar, maka perlu dihindarkan keterlibatan pesantren dalam konflik secara langsung di dalam perang melawan Belanda. Penempatan markas laskar di desa lereng Gunung Lawang ini kemudian menjadikan Raden Temenggung Kertawasiso terkenal dengan sebutan Ki Ageng Selomane, sehingga daerah ini kemudian hari terkenal dan dinamakan Selomane. Hingga pada akhirnya atas perintah Pangeran Diponegoro, Temenggung Kertawasiso membentuk sebuah kadipaten untuk mempermudah menghimpun laskar rakyat. Dalam perjalanan sejarahnya, Kadipaten Selomane kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kadipaten Wonosobo. Sampai pada akhir hayatnya, Kanjeng Raden Temenggung Kertawasiso atau Ki Ageng Selomane ini menetap dan meninggal di daerah tersebut. Lokasi makam beliau berada di Dukuh Kalilembu, Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. 4 adalah makam Tumenggung Jogonegoro. Tumenggung Jogonegoro adalah seorang ulama penyebar agama Islam sekaligus seorang panglima perang pasukan Pangeran Diponegoro. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang dianggap cikal bakal berdirinya kota Wonosobo. Temenggung Jogonegoro merupakan tokoh yang tak lepas dari sejarah Wonosobo. Beliau dilahirkan pada hari Minggu Wage pada tanggal 4 Agustus 1675 dan merupakan salah satu keturunan bangsawan dari Yogyakarta. Temenggung Jogonegoro merupakan seorang bupati kerajaan Mataram. Mula-mula sebagai kepala prajurit, beliau bernama Ngapei Singowedono. Karena jasanya terhadap kerajaan, beliau mendapat gelar Raden Temenggung Jogonegoro. Peristiwa ini terjadi pada masa menjelang Perang Diponegoro atau pada era pemerintahan Sultan Sepuh atau Sultan Hamengkubuwono II. Temenggung Jogonegoro sendiri merupakan cucu pendiri Wonosobo, yaitu Kiai Karim. Sewaktu terjadi Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi atau yang dikenal dengan Perang Jawa, Mbah Jogonegoro ini ditugaskan untuk memimpin pasukan di daerah Kedu serta menggalang kekuatan dari pemuda Kedu dan sekitarnya. Beliau menetap di daerah Selomerta Wonosobo hingga beliau wafat pada hari Kamis Pon 6 Februari 1755 Masehi. Makam beliau berada di Desa Pegonjen, Kecamatan Selomerta, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Demikian pemirsa informasi tempat wisata religi makam para wali Allah di Kabupaten Wonosobo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.